Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, berjumpa lagi pada pelajaran IPA kali ini, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi dan juga meneruskan materi yang sudah Pak Ridwan bahas sebelumnya, yaitu tentang energi. Kali ini kita akan membahas tentang sumber energi dan pemanfaatannya. KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Air, angin, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview terlebih dahulu materi yang sudah Pak Ridwan bahas sebelumnya, yaitu tentang pengertian energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya, sehingga makanan disebut sumber energi. Jadi, makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan sumber energi. Karena itu kita bisa bergerak, bisa melakukan pekerjaan, bisa bermain, dan juga tentunya kita bisa belajar dan juga beribadah. Nah, energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat juga dimusnahkan. Jadi, energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Hanya saja energi dapat berubah ke dalam energi yang lainnya atau berubah bentuk. Nah, macam-macam energi yang kemarin juga kita sudah bahas. Yang pertama adalah energi panas atau kalor. Itu contohnya adalah matahari, api. Yang kedua adalah energi bunyi. Contohnya adalah alat musik. Segala alat musik yang dapat menghasilkan bunyi itu dinamakan atau disebut juga sebagai energi bunyi. Yang ketiga adalah energi cahaya. Contohnya adalah sinar matahari, lampu pijar, kunang-kunang. Yang keempat, energi gerak. Misalnya adalah kincir angin. Yang kelima adalah energi kimia. Contohnya adalah bahan bakar minyak dan bahan makanan. Yang keenam adalah energi listrik. Misalkan peralatan elektronik kita yang ada di rumah kita merupakan sumber energi listrik atau energi listrik karena dapat dialiri oleh arus listrik. Selanjutnya adalah sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Itu adalah pengertian dari sumber energi. Lalu, apa saja sumber energi? Nah, ini adalah sumber energi yang ada di sekitar kita. Kemarin Mister kasih tugas kalian untuk mencari nama benda yang ada di sekitar kalian yang menghasilkan energi pada buku paket halaman 6. Apakah kalian sudah mengerjakan? Nah, ini ada beberapa contoh sumber energi yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Misalkan nomor 1 adalah kompor. Energi yang dihasilkan adalah panas. Yang kedua, matahari. Energi yang dihasilkan adalah energi panas dan juga energi cahaya. Yang ketiga adalah air yang mengalir. Energi yang dihasilkan adalah energi gerak. Yang keempat adalah bensin. Energi yang dihasilkan adalah energi kimia. Yang kelima adalah kipas angin. Energi yang dihasilkan adalah energi gerak. Yang keenam adalah radio. Energi yang dihasilkan adalah energi bunyi.
Yang ketujuh adalah turbin pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Energi yang dihasilkan adalah energi listrik. Yang kedelapan adalah makanan. Energi yang dihasilkan adalah energi kimia. Yang kesembilan adalah lampu. Energi yang dihasilkan adalah energi cahaya. Dan terakhir adalah kulkas atau lemari es. Energi yang dihasilkan adalah energi listrik, karena kulkas merupakan salah satu dari perabot rumah tangga ataupun benda elektronik yang ada di sekitar kita. Nah, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Pak Ridwan pada pembahasan kali ini? Kalau ada yang berbeda, nanti Pak Ridwan cek tugas kalian yang sudah kalian kirimkan ke Pak Ridwan kemarin. Selanjutnya adalah macam-macam sumber energi. Sumber energi dibagi dua, yaitu yang pertama adalah sumber energi terbarukan atau dapat diperbarui, misalnya matahari, air, angin, panas bumi, nuklir, biomasa, hewan, dan tumbuhan. Itu merupakan contoh dari sumber energi terbarukan atau sumber energi yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua adalah sumber energi tidak terbarukan. Misalnya adalah barang tambang. Energi ini sangat sulit didapatkan dan butuh berjuta-juta tahun untuk membuatnya lagi, sehingga sumber energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang sangat langka. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sumber energi yang dapat diperbarui yang pertama, atau bisa dikatakan juga sebagai sumber energi kekal, karena dalam penggunaannya kita bebas atau tidak terbatas pada saat kita gunakan. Apa itu? Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber utama energi panas di bumi. Manfaat matahari ada beberapa macam. Yang pertama adalah menerangi bumi. Yang kedua adalah membantu terjadinya siklus perputaran air. Yang ketiga adalah berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat adalah membuat terjadinya siang dan malam. Yang kelima yaitu berperan dalam proses terjadinya awan. Yang keenam adalah sumber utama pada panel surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Lalu masih ada lagi, yaitu matahari dapat bermanfaat pada proses pembuatan garam. Dan yang selanjutnya adalah pada saat kita berjemur di bawah sinar matahari, kita akan mendapatkan kehangatan. Kehangatan itu mengandung vitamin D yang sangat baik untuk tulang kita. Nah, itulah adalah beberapa manfaat dari matahari. Selanjutnya, yang kedua adalah angin. Nah, tentu saja kalian sudah tahu apa itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Segala sesuatu yang bergerak di udara itu bisa dikatakan sebagai angin. Lalu apa manfaatnya? Manfaat angin yang pertama adalah menggerakkan awan sehingga turun hujan. Yang kedua adalah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Yang ketiga adalah dimanfaatkan untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang selanjutnya dimanfaatkan nelayan pada proses berlayar ke lautan, di mana nelayan memanfaatkan angin darat. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut yang terjadi pada malam hari. Biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut. Yang selanjutnya adalah angin laut. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang dari melaut. Terjadinya pada
siang hari. Nah, itulah anak-anakku beberapa manfaat dari angin. Nah, kalian sudah mempelajari 2 dari sekian banyak energi yang dapat diperbarui. Kali ini kita membahas tentang matahari dan juga angin. Nah, anak-anakku, demikian dulu pelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.